min firqati rabi'ah sanashraha ilaikum an bahthi madatil ulum aswat wal ahjad. Tayyib mubasyaratan al-mutakalim al-ula ukhtinal azizah Indri Apriani fa ilaiha fal tatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alif al-aswatu al-infijariyatu, plosif atau stop. Hadadahal mu'asiruna bi annahal aswatu allati al-mumiru fi intajiha ghalqan muhakkakaman bihaisu la yasmahu lil hawa'i bil mururi summa yuqibu dhalika ahyanan fathun fujaiyun au infijarun fi mururi dzalikal hawa'i. Al-awal wal aswatul infijariyatu indahum tatakawanu minal ba'i wa ta'i wa ta'i wa dali wa do'i wa kafi wa qafi summal hamzati. Al-qudama'u wa ulama'u tajwidi yutliquna 'alal aswati allati tamma intajuha fi misali hazihi tariqati bil aswati syadidati wa 'arafu syadida bi annahu alladhi yamna'u as-sawtu ayyajriya fihi. Masani wal aswatu syadidatu 'indahum tatakawanu minal hamzati wal jimi wad dali wal qafi wat ta'i wal ba'i wal kafi wat ta'i wa yajma'uha qauluka ajidu qatin bakat. Hadza wa birogmi min anasai sibawai la yanisu sirahatan fi hadzal ta'rifi ala tariqati nutqil aswati syadidati ila anana fahimna min ibaratihi yamna'u sawtu ayyajri fihi anna hunaka intibaqan muhakaman fil mumiri sawti sawa'un kana fil hanjarati au ma ba'daha mimma yuwaddi ila man'i jriyani sawti haitsu yastalzimu mudha'afatud dukti li fakin dzalikal intibaq. Sebagian pengistilahan suara. Hal berikut ini sebagian pengistilahan suara yang sering digunakan dalam kitab ilmu aswat. A. Yaitu suara infijariyah atau letupan. Ulama pada zaman tersebut, zaman berkembangnya ilmu aswat, telah menetapkan bahwa suara infijariyah atau letupan adalah suara yang tertahan di saluran ketika hendak menghasilkan suara. Sekira udara tidak bisa mengalir, kemudian seketika mengakibatkan terbukanya mulut secara tiba-tiba dalam mengalirnya udara. Adapun suara-suara infijariyah atau letupan terdiri dari huruf ba, ta, to, dal, dot, kaf, kof, hamzah. Para ulama terdahulu dan ulama tajwid memutlakan suara yang dihasilkan seperti dalam proses ini dengan suara syadidah, kuat atau keras. Ulama tersebut juga mengartikan suara syadid, kuat atau keras dengan tercegahnya suara ketika hendak mengalir. Adapun suara syadidah, kuat atau keras terdiri dari hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta, dan mengumpulkannya dalam lafaz ajidu qatin bakat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Sibawayh yang tidak mencatat kejelasan pengertian ini dalam proses mengucapkan suara syadidah, yaitu kuat atau keras. Kecuali jika kita telah memahami konteks tercegahnya suara ketika hendak mengalir, bahwa yang dimaksud dengan konteks itu adalah tertutupnya saluran suara, baik itu berada di laring atau anggota laring yang bisa menjadikan tercegah mengalirnya suara sekira rahang. Membutuhkan beberapa kali menekan dalam menutup saluran tersebut. Ba. Al-aswatu al-ihtikakiyatu awirohwatu atau prakatif. Al-aswatul al-ihtikakiyatu hiya didul aswatil infijariyati awisyadidati.
Fahiya al-aswatu lati la yughlaqu mumirul hawa'i 'inda intajiha bal taqtaribu a'da'un nutqi ba'duha min ba'din fayadiqul firaq wa min thamma yastamiru khurujul hawa'i aw dukhuluhu bisuratin mustamiratin muhadatsan fi dzalika ihtikakan fahiya allati tunshi'a bitadyikil mumiri ma'astimrari khurujin aw mururil hawa'i muhadatsan dzalikal hafiful musamma bil ihtikaki wal aswatul ihtikakiyatu hiyal fa'i wasa wadzal wazo wasin wadod washin wazai wal kha wal gain wal ha wal ain wal ham wal ha al-qudama'u wa ulama'u tajwidi yutliquna 'alal aswati allati tamma intajuha fi misla hadhihi tariqati bil aswati rukhwati wa 'arafuha bil aswati allati du'afal i'timadu 'alaiha 'inda nutqi biha fajara ma'aha sautu wal aswatu rukhwatu 'indahum al-fa'u wa ta'u wa zal wa za wa sin wa sad wa zai wa shin wal kha wal gain wal ha wal ha summa dot wa hazihi al aswatu tuntaqu bi tariqatin sahlatin haitsu la tujadu iqatun litiyaril hawa'i wa annal hawa'a yamuru bistimrarin wala tafsili raji'un kaifiyatin intajil aswatil ihtikakiyati fil fasl al-awali min hazil babi. B. Yaitu suara ihtikak atau desahan. Suara ihtikak atau desahan adalah kebalikan dari suara letupan, yakni suara yang ketika menghasilkannya saluran udara tidak tertutup tapi antara anggota bicara saling berdekatan satu sama lain, sehingga menyebabkan penyempitnya ruang kosong di dalam mulut. Dengan begitu dilanjutkannya dengan keluarnya udara atau masuknya udara dengan bentuk lanjutannya, yang diperbarui dalam menghasilkan suara desahan. Suara-suara yang dibentuk dengan terjadinya penyempitan saluran beserta selanjutnya menjadi udara baru supaya keluar atau mengalir jadilah desisan yang dinamakan suara ihtikak atau desahan. Adapun suara ihtikakiyah atau desahan terdiri dari fa, sin, zo, sin, swad, shin, zai, kho, gain, ha, ain, ha. Ulama terdahulu dan ulama tajwid memutlakan suara yang dihasilkan seperti dalam proses ini dengan suara rohwah atau lunak. Ulama tersebut juga mengartikan suara ihtikak atau desahan dengan suara di mana ketika berbicara menggunakan suara tersebut dengan lemah. Kemudian mengalirlah suara bersamaan dengan udara. Adapun suara rohwah terdiri dari fa, ta, zal, zon, sin, sod, zai, shin, kho, gain, ha, dot. Suara ini diucapkan dengan cara yang lembut sekira tidak dijumpainya, hal yang menghambat aliran udara dan udara mengalir dengan berkesinambungan. Untuk menambah perinciannya mengenai proses ini, maka kembali ke tata cara menghasilkan suara ihtikak atau desahan di pasal awal dari bab ini. Yumkin hazamini syukron kasiran. Syukron ila ukhtina Indri. Thumma nastamir ila bayani talib. Al-mutakalim at-tsani hiya kuntu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jim. Al-aswatul anfiyah. Al-aswatul anfiyah hiya allati yatimmu intajuha bi fathil mamarri al-anfi indan nutqi bisauti wa dzalika bi inkhifadhi al-hanakil laini mimma yatasabbabu fi inghilaqil mamarri an tariqit tajwifi al-famuwi fahiya allati tahdatsu an tariqi tahwili tiyari al-hawai liyanfada an tariqit tajwifil anfi
wa yatimu dzalika bi khafdi tabqi wa fi nafsil waqti ighlaqu tajwifil fami fi nuqtatin muayyanah. Yang ketiga itu suara hidung. Suara hidung dihasilkan dengan membuka saluran hidung saat mengucapkan suara dengan menurunkan langit-langit lunak yang menyebabkan saluran tersebut itu menutup melalui rongga mulut. Suara hidung terdiri dari nun dan mim. Wal aswatul anfiyah tatakawanu min nuni wal mimi. Al-qudama'u wal ulama'u tajwidi yusammunal aswatin natijati fi mathalin hadhihi tariqati bil aswatil khayshumiyah wal aswatil khayshumiyati tatakawanu minan nuni wal mimi wa yabdu annahu laisa hunaka ikhtilafun fil aswatil anfiyah bainal mu'asirin wal qudama walladhi yuridul bahithu mulahadatahu fi hadha sadadi huwa wujudu naw'in akharin minal aswati yutlaqu 'alaiha bil aswatil anfamuyah wa hiya ibaratun 'anil aswatil lati yakhruju mu'dhamuha minal mamarril famawi kama yakhruju qalilun minha minal mamarril anfi infitahihima wal aswatul lati takhruju bihadhihi tariqati hiyal gunnah wa hiya laysat sautan mustaqilan bal alfuna lil aswatil muayyanah. Para ahli zaman dahulu menyebutkan bunyi yang dihasilkan sedemikian rupa itu disebut sebagai bunyi insang. Suara insang ini terdiri dari huruf nun dan mim. Dan tampaknya tidak ada perbedaan suara antara orang-orang yang sezaman dan zaman dahulu. Apa yang peneliti tersebut perhatikan dalam hal ini itu adanya jenis suara lain yang merupakan suara sebagian besar yang keluar dari saluran mulut dan hanya sedikit yang keluar dari saluran hidung karena pembukaannya. Dan suara yang keluar dengan cara ini bukanlah suara yang berdiri sendiri, melainkan suara dari suara tertentu. Jenis bunyi ini sering diabaikan oleh kalangan ulama-ulama terdahulu dengan bunyi insang. Dal al-aswatul murakkabah. Al-aswatul murakkabah hiya allati yanghalikul mamarra fil marhalatil ula min intajiha thumma yaftahu bi but'in fayakhrujul hawa'u muhaddatsan nau'an minal khafifil masmu' fayakunu sautu la ansariyin ghairu muqtamilin wa huma unsur infijari wa unsur ihtikaki wa yashmulu hadha sautil jim hadha mustalah la yujadu fi dirasatil qudama'i wal ulama'i tajwidi. Yang keempat itu suara lambat. Bunyi lambat ini adalah bunyi yang menutup saluran pada tahap pertama produksinya dan kemudian terbuka perlahan meninggalkan udara yang menyebabkan semacam bunyi apa ya Bu? Semacam bunyi gedebuk. Lalu bunyi ini memiliki dua komponen yang tidak lengkap, yaitu komponen peledak dan komponen gesekan. Dan bunyi ini termasuk yang suara dari jim. Istilah-istilah ini tidak ditemukan dalam studi para ulama terdahulu dan ulama-ulama tajwid. Nastamir ila bayani talim al-mutakallim ats-tsalits Putri An-Nafi'ah fa ilaiha faltatafadhal mashkura. Thayyib.
والآن سأشرح بيان بعدها. الأصوات التكرارية. الأصوات التكرارية تحدث نتيجة تكرار إغلاق الممر وفتحه عن النطق. Suara tikrariyah atau suara berulang atau suara yang bergetar adalah suara yang terjadi karena hasil dari membuka dan menutupnya jalur udara berulang kali ketika berbicara. Fayakhrujul hawa'u munqati'an, sehingga mengeluarkan suara yang terputus-putus. Artinya, suara tikrariyah adalah suara yang terjadi melalui getaran lidah sebagai akibat bersentuhannya ujung lidah dengan lengkung kaki gigi. Wasautu tikrariyu huwa ar-ra'u. Contoh atau yang termasuk kepada suara tikrari ini adalah konsonan huruf ro, yang mana cara pelafalannya ini adalah artikulator aktif mendekati artikulator pasif dengan berulang-ulang, yaitu dengan menempelkan ujung lidah pada gusi, kemudian menghembuskan udara sehingga lidah secara berulang-ulang menempel dan lepas dari gusi, sementara pita suara dalam keadaan bergetar. Laisa hunaka khilafu bainal qudama'i wal mu'asirina haula hadhihi sauti fal qudama'u yutliquna 'ala ar-ra'i bismi sautil mukarrari. Dan dalam suara tikrari ini tidak ada perselisihan antara ulama terdahulu dengan ulama kontemporer. Bahkan ulama terdahulu mengistilahkan huruf ro ini dengan nama as-sautul mukarrar, yaitu suara yang diulang-ulang. Yang kedua, al-aswatul janibiyatu. Al-aswatul janibiyatu hiya allati yaghluqu wasatul mamarri intajiha ma'as samahi lihawai bil khuruji min janibil fammi au min ahadihima. Suara al-janibiyah atau suara lateral adalah suara yang terjadi ketika tertutupnya lajur tengah, namun masih memungkinkan udara untuk keluar melalui kanan kiri lidah. Maka suara al-janibiyah atau suara lateral ini adalah suara yang keluar melalui hembusan udara dari samping mulut. Wasautul janibi huwa alamu. Dan contoh suara lateral atau suara sampingan ini adalah konsonan huruf lam, yang mana konsonan huruf lam dihasilkan dengan menempelkan daun lidah pada gusi dan mengeluarkan udara melewati samping lidah. Dan tempat artikulasinya adalah ujung lidah dengan lengkung kaki gigi. Laisa lil qudama'i wal ulama'i tajwidi menurut ulama terdahulu dan ulama tajwid, ulama terdahulu dengan ulama tajwid memiliki istilah yang berbeda dengan ulama kontemporer, yang mana menurut mereka konsonan huruf lam atau al-aswatul janibiyah ini serupa dengan istilah al-inhiraf, yaitu termasuk pada pembahasan sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan. Sifatul huruf yang seperti yang kita ketahui itu ada yang sifat yang memiliki lawan seperti hamas atau jahar, lawannya hamas. Dan yang inhiraf ini adalah sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan, yang artinya yaitu suara penyimpangan makhraj itu suara dengan cara membunyikan miring ke ujung lidah dengan melengkungkan lidah. Dan menurut ulama tajwid dan ulama terdahulu, yang termasuk suara inhiraf adalah huruf lam dan huruf ra. Yumkin hadza minni, syukran katsiran. Baik, syukron. Thumma nastamir ila bayani tali ila ukhtina Putri Suhardianti fa ilaiha faltatafadhal mashkura. Baik, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aswatu majhuratu alil voice sounds
atau suara lantang dan keras. Yahsus sautu majhuratu hinama tanqabidu fathatul mizmari biktirabil witraini sautiyaini. Yaitu suara majhuro adalah suara yang terjadi karena tertekannya atau menyusutnya fungsi dari fathatul mizmari, yaitu glotis. Glotis adalah lubang yang terletak di antara laring dan pita suara, atau bisa disebut juga dengan bagian dari laring yang terbentuk dan pita suara, yang menghasilkan celah di antara mereka, yang mana glotis ini berfungsi untuk membantu dalam mengontrol suara. Jika tertekan atau menyusutnya fungsi glotis, maka akan menyebabkan berdekatannya dua pita suara satu sama lain ketika udara masuk. Fatadiku fathatul mizmari walakinnaha tazullu tasmahu bimururil hawai hilalaha, sehingga terjadi penyempitan glotis yang mana tetap masih memungkinkan udara masuk melalui ruang di antara keduanya. Faizan natfa'al hawa'i min hilalul watraini sautiyaini, maka ketika udara masuk ke dalam dua pita suara, wahuma fi hadza wa ihtazani ihtazazan muhtazama, keduanya dalam posisi keadaan bergetar, yaitu aliran udara bergetar dengan getaran reguler atau getaran yang teratur dari pita suara. Tsumma fasautu majhuratu wa huma as-sautu allazi tahtaju ma'ahu autaru as-sautiyatu. Jadi suara lantang atau keras adalah suara yang dihasilkan karena bergetarnya dua pita suara yang menghasilkan pita suara vokal atau frekuensi. Dan frekuensi itulah yang menciptakan nada atau intensitas bervariasi sehingga jadi suara lantang. Wal aswatul majhuratu, dan suara lantang atau suara majhura ini terdiri dari huruf alba, mim, waw, nun, dal, dod, za, lam, ro, jim, ya, zal, zo, ain, thumma goin, 15 sautan. Walihtidari jahri sauti yumkinu ihtirai ihda tajarubil atiyati al-awwal wada'u asabi'i fawqa tufahati adami thumma natqa sautu minal aswati wada'u mustakillan goirihi, yaitu dengan meletakkan jari di atas jakun kemudian ucapkan huruf yang menimbulkan suara, dan syarat an yakuna sautu bisukuni wa la ya'ti bil alif qablahu. Fa idza kana sautu majhuran yash'uru bil ihtizazati fi wataraini syu'uran la yahtamilu syakka. Atsani wada'ul as-sabi'i fi uzumi thumma nutku sauti wahdahu mustaqallan an ghairihi. Fa idza kana sautu majhuran nahassu burnatun fi ro'usina. Cara ini bisa dilakukan dan meletakkan jari di telinga dan kemudian mengucapkan suara yang akan diuji. Summa as-salis wada'ul kifati fawqa jabhatu asna'i nutki bis-sauti wahdahu mustaqalan an ghairihi. Fa idza kana as-sauti majhuran nahassu barnaini sauti. Cara ini juga dilakukan dengan meletakkan telapak tangan di dahi ketika mengucapkan suara. Apabila merasakan getaran suara di kepala, maka itu adalah bunyi suara. Pun sebaliknya yang terjadi adalah tidak adanya suara. Nastamir al-aswatu mahmusatu awil voiceless sounds, atau suara berbisik atau tidak terdengar. Al-aswatu mahmusatu kama dzakaral mu'aziruna hiya allati la yahtazzu ma'aha wa tarani sautiyaini wa la yasma'u laha ronaini, yaitu suara yang mana ulama kontemporer telah mengatakan bahwa suara al-mahmusa ini adalah suara yang tidak bergetar dua pita suara ketika berbicara. Wa la yasma'u laha ronaini hina nattaqa biha li anna wa taraini sautiyaini fi halatin firajin fayamurru hawaiduna an yahdusu ihtizazin fihi fal aswatu mahmusatu aksul aswatu majhuratu wa tashmal fa ta ta to sin sod shin ka ko ho ha thumma ha 12 sautan. Wa ya'rifu Sibawayh
anil mahmusa harfun adha'aful i'timada fi mawdu'ahu hatta jara nafsa ma'ahu wa hadha ya'ni anil hawa'i la ya'tariduhu syai'un li anna mumarri sautu kana muftahun fi marminhu hawa'i duna an yahdusu syai'an faminal wadihu an ma qararahu mu'asiruna hawlal mahmusa min haitsu wada'ul wattaraini sautiyaini yatawaffaku ma'a ma qararahul qudama'u fal khilafu bainahuma hilafun fit tafsilati faqat wal aswatu mahmusatu inda kuduma'i tatakuna min sin kaf ta fa ha ta ha shin kof shin ho thumma sod asyara aswatan wa yajma'uha qauluka sakata fahassuhu syahsan wa nala hadha min hataini al majmu'ataini anil khilafi bainahuma qaf wa ta faqat haitsu atabarahuma mu'asaruna minal aswatu mahmusatu bainama atabarahuma qudama'i minal as-sautil majhurati. Menurut Sibawayh, suara mahmusa adalah suara yang lemah untuk berpegang teguh pada tempatnya sehingga nafas mengalir ketika itu. Jadi suara mahmusa adalah suara yang melewati jalurnya tanpa ada hambatan. Maka perselisihan antara ulama terdahulu dengan ulama kontemporer adalah bagaimana keadaan pita suara itu. Yumkin hadza minni, syukran lakum. Syukron ila ukhtina Putri Suhadianti. Hal hunaka soal? Naam, hal ladeki al-mazid min al-ma'lumat fi alqabil aswat? Atau taktafi bi al-mustalahat as-sautiyah? Naktafi Ustadzah. Oh, intahintum. Na'am Ustadzah. Khair. Al-mafrid bi mawdu'aini al-mustalahat as-sautiyah wa al-qabul aswat. Gitu ya. Mungkin la basa. Mungkin urid an u'alik ba'da an ajid al-as'ilah minkum. Ya jamaah, hal ladaikum al-as'ilah? Yakfi. Yakfi, khalas. Mungkin an takfil awalan syasah hatta ushira as-syasah minni al-jadidah. Syukran. Jazakumullah khairal jaza bima sabaqa min bayani hadhil firqah ar-rabi'ah wa uridu an u'allik fi nafsil mawdu' farubama al-mazid minni fi ma yata'alaq fi alqabil aswat. Lahza. Mawdu'una al-yawm. Hal sauti masmu'? Masmu' Ustazah. Khair. Indana mawdu'aini fi hadzal yawm. Awalan al-mustalahat as-sautiyah wa thaniyan al-qabul aswat. Ya. Fil muqarrar mawdu' al-qabul aswat fi akhiril muhadarah, ya. Walakinna fi hadha term, fi hadha semester uridu an uqaddim hadzal mawdu' wa uqarin bi al-mustalahat as-sautiyah. Limada? Lianna hadzaini mawdu'aini yata'allaq anil mustalahat. Dua-duanya tema tentang beberapa istilah-istilah asya'i'ah yang populer fi majal ilmil aswat wa al-lahjat, ya. Al-mustalahat as-sautiyah hiya al-mustalahat, al-qab kadzalika mustalahat. Idzan mal farqu bainahuma? Al-farq bainahuma anna al-mustalahat hiya al-mustalahat al-mawjuda fi amaliyati taswit, yaitu pada proses phonation, pembunyian suara, fi dakhilil hanjarah, khasatan fi al-autar as-sautiyah.
Wa amma al-qabul aswad hiya al-mustalahat al-mawjuda fi amaliyatin nutqiyati, yaitu pada proses artikulasi. Idzan anna hadhil mustalahat katsiran wujida fi dakhilil fammi, ya, yaitu mustalahat yang berkaitan pada organ yang ada di dalam mulut. Semua organ lidah, maka penamaan suaranya disebut suara apa. Hakada. Wa sabaqa min hadhil firqah qad syarahat minal mustalahat as-sautiyah. Idzan dauri anna an ukarir qalilan fil mustalahat wa fi mazid min alqabil aswad. Al-mustalahat as-sautiyah al-infijariyah, kama sabaqa, infijar bermakna letupan, ya, plosive atau stop. Kalau dalam istilah bahasa Inggris namanya stop. Kenapa dikatakan stop? Karena udara yang mengalir melewati pita suara itu ditahan dulu, berhenti. Berhenti, kenapa berhenti? Karena pita suara menutup dengan sempurna. Ketika didorong dengan dorongan yang kuat, maka pita suara akan terbuka secara serta-merta dan menghasilkan letupan. Ya, letupannya kalau diartikan ledakan jadi ingat ledakan bom, tidak seperti itu. Ya, artinya letupan itu ada udara yang kuat ketika keluar. Ya boleh juga seperti ledakan juga ya, tapi ledakan udara di dalam pita suara kita. Ya. Wa fi hadhil mustalahat, ya, nuridu an nuqarin. Huna najidu al-ikhtilaf baina al-ulama al-qudama wal ulama al-jadid. Dalam mustalahat ini biasanya kita temui perbedaan pendapat baina ulama al-qudama wa ulama tajwid wa al-ulama al-mu'asirin. Ada dua pendapat, maka kita akan nuqarin, kita bandingkan. Masalan, fil aswad al-infijari, ya, inda al-mu'asirin, menurut cendekiawan kontemporer dalam bidang fonologi, ma hiya al-aswad al-infijariyah, suara apa saja yang memiliki sifat infijar, memiliki sifat letupan. Awalan sautu ba, ta, bo, da, bo, ka, ko, a. Nah, berapa huruf ini? Wahid, isnan, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah. Samaniyatu ahrufin, ya, tastahiku bisifatil infijar inda nutqiha. Ya, memiliki sifat infijar. Jadi kalau baca Quran pun ini menjadi hak yang wajib diberikan, memberikan sifat infijar. Apa maksudnya? Ketika pengucapan ba, ya, pita suara kita itu sebenarnya dia menutup kemudian membuka secara spontan serta merta dan adanya dorongan. Sehingga rasanya kalau mengucapkan ba itu memang ada ketahan dulu di pita suara, dan dada kita mungkin boleh dirasakan, diikuti, coba ucapkan ba, ta, dada kita emang lebih berat, ya, lebih adanya penahanan ketika mau mengucapkan suara-suara ini. Beda dengan yang nanti rohawiyan, ya. Nanti rohawiyannya belum ketemu ya. Nanti kalau rohawi dia lebih keluar tapi tidak ditemukan infijar sebagaimana pada nomor 1 ini, ya. Lawan dari ba, ta, to, da, bo, ka, ko, a, lawannya adalah rohawi, berarti ta. Bedakan bukan tak, ya, fa. Fa. Contoh pengucapan ba, coba perhatikan di sini ada enggak yang tertahan ketika mau mengucapkan ba. Ba. Bedakan dengan fa. Fa. Fa itu dia lebih plong, lebih rohawi, ya. Keluarnya itu lebih mudah dibanding ketika ditahan. Kenapa rohawi itu lebih mudah? Karena pita suara tidak menutup sempurna, tapi membuka secara perlahan, ya, dan membuka sedikit, ya, sehingga memunculkan sifat rohawi. Beda dengan infijar. Wa hadhihi al-aswat inda al-ulama al-mu'asirin. Wa ma hiya inda ulama at-tajwid wa ulama al-qudama. Ini ilmuwan
klasik dengan ilmuwan tajwid biasanya satu pendapat, sepaket. Kenapa? Karena ulama tajwid itu ya bagian dari al-ulama al-qudama. Ya, mereka biasanya ya memang bagian itu juga, sehingga ada yang fokusnya di bidang ilmu tajwid aja maka disebut ulama tajwid, ada yang secara umum fonologi atau ilmu aswad maka al-ulama al-qudama, klasikal. La yusammi bi asma al-aswad al-infijariyah. Jadi perbedaannya ada perbedaan nama. Kalau ulama kontemporer menyebutnya al-infijari, memiliki letupan. Kalau ulama tajwid disebut asyadidah. Maka sifat huruf ini namanya huruf syadidah. Saya ada ulangi, kalau dalam ilmu aswad nyebutnya aswad. Ya, aswatu ba, aswatu ta. Kalau dalam ilmu tajwid disebut huruf ba, huruf ta. Ya, sifat huruf ba, sifat huruf ta. Kalau dalam ilmu aswad sifat suara atau pembunyian ba, pembunyian ta. Beda penamaan padahal objeknya sama. Ustazah lebih memilih, lebih cenderung menggunakan aswad karena memang ini suara ya, ilmu aswad. Kalau huruf kalau ilmu tajwid kan pakainya huruf ya, huruf ba, ta, po. Kenapa menggunakan huruf? Karena orientasinya adalah ba. Padahal huruf itu kan simbol. Simbol dari suara ba menjadi huruf ba. Simbol dari suara ta menjadi huruf ta, gitu ya. Jadi memang beda cara pandangnya, meskipun objeknya sama. Wa ulama utajwid yusammunahu bi al-aswad asyadidah. Wal aswad asyadidah indahum tatakawwanu minal hamzah jim dal qaf ta ba kaf ta. Atau disingkat dengan ajidu kitun bakat ba ka ta. Ada ajidu kitun bakat. Ada 8. Apakah ada perbedaan antara suara indal mu'asirin wa ulama tajwid? Apakah sama persis suaranya, huruf-hurufnya, atau ada yang berbeda? Ada suara bot, ya, yang berbeda ya. Jim ya. Jim, iya, jim. Ya, ada perbedaan. Kenapa mu'asirin dan kudama itu berbeda? Oh, belum. Kenapa berbeda? Indal mu'asirin ubad itu pengucapannya harus infijar. Tapi menurut tajwid ubad itu enggak perlu infijar. Tapi dia tetap rohawi. Boleh jadi perbedaan ini berangkat karena secara umum ubad itu kan hanya ada di suara Arab. Dan suara Arab itu, bot itu udah biasa. Ya, bot. Dan tidak berat untuk mengucapkannya, ringan saja. Namun bagi natif asing, bot itu menjadi suara yang berat. Apalagi tidak memiliki suara bot. Ya, boleh jadi itu. Jadi indal mu'asirin, bot itu harus ditahan dulu baru disuarakan bo. Tapi inda al ulama tajwid, ba itu biasa aja, ba, lebih ringan. Apa yang membedakan? Nanti rasain, harus di stop dulu atau tidak perlu di stop udara ketika melewati pita suara. Semua kalian, berarti ada perbedaan ya, ada perbedaan. Secara nama berbeda, baina ismul infijar wa ismu asyadidah. Wa fil aswad yahtalifu fi sauti ja wa sauti bot. Oke. Al-aswad al-istihkakiyah ar-rakhawiyah. Ya. Oke, segini dulu bisa dipahami. Ini kan narasi teori ya, narasi nadhariyah fi ilmu aswad. Kalau nanti sudah paham, nanti kita boleh kalau ada waktu menganalisis perbedaan itu apakah berdampak pada pemaknaan, pada pembacaan Quran atau bahasa keseharian. Mungkin ya kalau ada waktu nanti kita diskusi bersama. Tapi sebelum masuk ke diskusi dalam menganalisa, nahnu naqra awalan, nafham awalan an-nadhariyah al-amah. Al-aswad al-ihtikakiyah ar-rakhawiyah aqsu minal infijar, aqsu minas syadidah. Kenapa? Li'anna la yanghaliku mamarrul hawa. Karena pita suara itu atau aliran udara itu la yanghalik, enggak tertutup.
Bal taqtarib, tapi agak deketan. Jadi dia buka dikit ya. Fayudayyiku al-faros, sehingga akan mempersempit aliran udara. Sehingga kalau sempit maka hasilnya akan rahawi atau ihtikaki. Ya. Ketika ihtikaki ya, kalau tadi kan tutup sempurna pita suara. Pastikan ketika udara keluar itu harus ada tekanan dan memberikan letupan. Kalau ini kan agak terbuka, ya keluarlah gitu. Keluarnya lebih plong. Mahya al-aswat al-ihtikakiyah inda ulama'i al-mu'asirin. Fa, sa, za, dha, sa, so, sha, za, kha, gha, ha, a, ha. Proses suara ini, pita suara itu saling berdekatan. Tidak nutup sempurna tapi saling berdekatan. Artinya buka dikit. Wa kaifa inda ulama'i at-tajwid wal qudama. Menyebutnya dengan nama al-aswat ar-rakhawiyah. Kalau ulama kontemporer lebih menyebutnya ihtikakiyah, meskipun sama ya. Wal aswat ar-rakhawiyah indahum fa, ta, za, dha, so. Nah, ini kok sama? Sa, ini sin bukan shin ya, tapi sa, so, za, sha, kha, gha, ha, ha, ba. Nah, lihat perbedaannya ada di mana? Ba ya, karena tadi kebalikan dengan infijar. Sementara ini dulu perbedaan bainal qudama wal mu'assirin. Memang ini harus kita perhatikan ikhtilaf bainahuma. Jadi infijar dan rohawi itu saling berpasangan. Satu suara atau satu huruf itu kalau nggak infijar berarti dia rohawi. Kalau dia nggak di rohawi berarti dia infijar, dia berpasangan. Yang berpasangan lainnya adalah al-aswat al-majhurah wal aswat al-mahmusah. Itu berpasangan. Kalau suara itu nggak majhurah berarti dia mahmusah. Kalau dia tidak di posisi mahmusah berarti dia adalah majhurah. Nah, selain empat suara yang atau dua pasangan suara ini yang satu sama lain itu bergantian, berarti nanti ada suara tambahan yang selain empat tadi. Mahya yaitu al-aswat al-anfiyah. Karena anfiyah itu nggak ada lawan, dia hanya dimiliki oleh suara na dan ma. Ya, indal mu'asirin tusammi hadhil aswat bi al-anfiyah, suara hidung. Wa inda ulama at-tajwid wal qudama tusammihi bi al-aswat al-khayshumiyah. Ada perbedaan nama, meskipun sama, menunjuk pada sama. Ya, anfiyah artinya hidung, khayshum artinya rongga hidung. Ya, berarti sama ya. Dalam bahasa Inggris disebut nasal. Boleh jadi dari kata nose, hidung. Suara hidung disebut suara nasal. Nasal voice, gitu ya. Secara nama berbeda, secara suara sama, yaitu na dan ma. Yaitu na dan ma. Kalau dalam ilmu tajwid yang memiliki huruf yang memiliki sifat khayshumiyah adalah huruf na dan ma. Udah sepakat ya? Karena kemarin kita udah praktek. Coba ucapkan na dan ma dengan menutup hidung sempurna. Tidak terucap sama sekali. Ketika dibuka hidungnya sedikit, ya agak keluar tapi tidak maksimal. Hasil suara na dan ma. Oke. Kalau dalam ilmu indal mu'asirin, yazidu bi sautil hunnah. Ditambahkan dengan suara hunnah. Ya, karena ulama tajwid itu orientasinya huruf, maka hanya ada huruf nun dan mim. Kalau ulama mu'asirin orientasinya suara, maka suara gunnah pun bagian dari aswat al-anfiyah. Meskipun dalam tajwid kita temukan idgham bi gunnah. Ketika kapan ada idgham bi gunnah, yaitu inda iltiqa'i nun sakinah wa tanwin bi ahrufi ya na ma wa fa hukmuhu bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah, yaitu ada dengungnya gunnah. Tapi kan bukan huruf,
tapi hukum bacaan. Itu bedanya dalam kajian tajwid dengan kajian ilmu aswat. Tentunya al-aswat al-anfiyah fi lughati al-arabiyah hunna na wa ma, walakin fi lughatin ukhra nazid bi aswat nga, aswatnya, wa aswatin ukhra fil alam. Dan mungkin banyak lagi suara-suara nasal, suara hidung lainnya di beberapa bahasa dunia. Bil amsi arsaltu lakum rabit min amsilati al-aswat al-anfiyah inda lughati al-faransiyah. Beberapa contoh pengucapan suara hidung pada bahasa Perancis. Nah, bahasa Perancis ini terkenal banyak menggunakan suara hidung, suara nasal. Kalau ada yang belum membuka rabit an lughati Faransa, tafadhol bi fathi dzakar rabit. Summa ba'da al-aswat al-anfiyah al-aswat al-murakkabah. Tadi diartikan murakkabah itu apa gitu sama kelompok ini. Murakkabah itu tersusun, ya, yang double. Maksudnya double apa? Nus min al-aswat al-infijari wa nus min al-aswat ar-rahawi. Jadi dua-duanya masuk. Dan hanya dimiliki oleh suara ja. Jadi dalam bahasa Arab ja itu, makanya tadi ikhtilaf ya. Ja itu tidak rohawi mutlak, tidak infijari mutlak, lakin bainahuma. Cara pengucapan ja pertama memang pita suara ditutup, kemudian dibuka secara perlahan. Ya, kalau rohawi kan memang dari awal membuka sedikit atau membuka gitu ya, sehingga hasilnya menjadi rohawi. Kalau murakkabah aslinya menutup tapi kemudian terbuka secara perlahan. Lah. Oke ya. Jadi muskilah fi al-autar as-sautiyah. Nah, ada gatel sehingga menghasilkan suara batuk. Summa inda ulama tajwid lam yubhas atau lam yujad hadhihi al-aswat al-murakkabah. Karena inda ulama tajwid anna aswata jim fi al-aswat ar-rakhawiyah. Titik. Ya. Kalau suara mu'asirin itu ada tambahan, dia sejatinya murakkabah. Tidak murni rakhawiyah, tidak murni infijari, tapi tengah. Ya, jadi jim itu dikatakan tegas, infijar, juga ada suara samar-samar rileks aja pengucapan jim, enggak berat-berat amat. Beda dengan membaca Al-Qur'an, maka kita harus mengikuti pendapat ulama tajwid bahwasanya jim adalah jim itu infijari. Ya. Jadi ini nanti dampaknya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, kaifa nahnu nutabi, kita ikuti yang mana? Inda qiraatil Quran nutabi bi ahkamit tajwid, ai bi ulama tajwid. Nutabi bi ulama tajwid. Tapi dalam bahasa keseharian kita boleh menggunakan pendapat ilmuwan kontemporer, ya. Cuma khamisan at-tikrariyah. Tikrariyah juga nggak punya pasangan karena tikrar ini hanya dimiliki oleh suara ra. Ra ini bukan kita memaksakan diri ada ra, tidak, tapi secara otomatis dalam pengucapan ra pita suara itu buka tutup secara berulang sehingga memiliki sifat dasar ra itu dia tikrar berulang ra, ya. Ra. Tentunya setiap bahasa pengucapan tikrornya memang berbeda. Ra dalam bahasa Arab bahkan dibagi ada ra tarqiq wa ra tafkhim. Dalam bahasa Indonesia Ustazah belum tahu. Kalau ada yang tahu silakan. Apakah ada pembedaan pengucapan ra? Apakah ada ra tarqiq dan tafkhim dalam bahasa Indonesia? Tapi dalam prakteknya di bahasa kita beberapa daerah ra-nya tebal tapi beberapa daerah ra-nya tipis aja. Mungkin orang Sunda ngomong ra-nya tipis gitu, tapi orang Madura ra-nya tebal. Orang Padang mungkin beda lagi, orang Aceh beda lagi gitu ya. Binisbah li al-wilayat. Hadhihi ra.
Tapi ada juga bahasa lain kharija lughal arabiyah, misalnya fi lugha Farsi, lugha Inggrisnya ra-nya itu tipis, bahkan tidak terdengar. Contoh dalam bahasa Prancis parfum ya, kalau kita mengucapkan parfum R-nya nampak, tapi kalau mereka parfum R-nya itu susah terdengar. Parfum gitu. Tril. Bukan, kalau kita kan tril, R-nya tuh nampak jelas. Tapi mereka tril. R-nya itu samar. Berarti dia tidak memiliki tikrar yang tebal. Summa sadisan al-aswat al-janibiyah. Janibiyah itu apa? Janibiyah itu ketika pengucapannya pita suara tertutup, tapi pinggirnya ada memungkinkan udara keluar. Ya, artinya apa? Dia tidak tertutup sempurna dan dimiliki oleh sifat la dan ra. La, khususnya la. Kenapa la ini dalam kajian kontemporer memiliki sifat janibiyah? Karena ketika menghasilkan suara ro itu pada dasarnya pita suara tertutup, delik mamar inda jihad tengah aliran udara itu tertutup, ma'asimah lil hawa bil khuruj min janibayil fammi, tapi udara masih dimungkinkan keluar dari pinggir-pinggir akses ke daerah mulut. Au min ahadihima, kalau enggak pinggir kanan ya pinggir kiri. Bahwa sautu lam. Walam yujad hadhil aswat inda ulama tajwid. Dalam ilmu tajwid tidak dibedakan al aswat al janibiyah. La, tidak ya. Tidak demikian. Summa ba'da dzalika lahdah. Enggak dulu, Bang. Enggak dulu. Hiya al-aswat al-majhurah. Aksu al-aswat al-majhurah wa hiya al-aswat al-mahmusah. Oke, kita cek. Ma hiya al-aswat al-majhurah indal mu'asirin. Sautu ba ma wa na da ba za la ra ja ya za dha a. Suara majhurah itu gimana? Yahdusu sautul majhur hinama tanqabidu fathatul mismar, ya. Fathatul mismar, ya. Fathatul mismar itu bukaan udara di area pita suara. Ya, ini masih di area pita suara. Dia terbuka biktirabil witraini as-sautiyaini, tapi dengan posisi dua pita suara berdekatan, fatadayyaqa fathatul mismar, kemudian bukaan ruang udara itu saling berdekatan, akan tetapi tazillu tasmahu bimururil hawa, udara masih bisa keluar min khilaliha. Fa'idha inda fa'al hawa, apabila udara terdorong min khilalil witraini as-sautiyaini, di sekitar dua pita suara, wahuma fi hadal wad'i, maka dalam posisi ini yahtazani, dua pita suara itu bergetar, ihtizazan muntadhaman, dengan getaran yang terukur. Artinya suara majhur itu kan suaranya keras. Ketika tadi dijelaskan pita suaranya agak berdekatan dan udara bisa keluar, kalau keras berarti ya ada sedikit dorongan pastinya, makanya dia keras. Dan dorongan ini menyebabkan dua pita suara yang berdekatan itu bergetar. Getarnya ini yang menghasilkan suara justru menjadi jelas, lantang. Ya. Artinya pita suara bergetar itu menghasilkan suara yang jelas. Lawannya adalah mahmuzah. Pita suara tidak ada getaran sama sekali. Sehingga ketika tidak ada getaran memiliki sifat yang lembut, lemah lembut, mahmuz. Ya. Samar juga mahmuz, ringan, samar, rendah. Ya. Kalau majhur keras dan tinggi. Ba, ma, wa, na, da. Nah, suara-suara ini harus memiliki sifat majhurah.
Khosatan fi qiraatil Quran. Apalagi kalau kita baca Quran, ya harus jelas ya. Baca atau membaca. Mengucapkan ba itu harus majhur. Nggak boleh ba itu mahmus, pelan, lembut, rendah. Nggak boleh. Dia harus tinggi dan keras jelas. Bapak dadzalika. Oh, mahmusnya. Oh, ini. Untuk mengetahui suara itu majhur itu bagaimana? Bisa dengan 3. Wahid, isnan, salat. 3 uji coba. Pertama, meletakkan jari-jari kita di jakun. Ya. Nah, ketika mengucapkan ba, rasakan ada getaran di sini. Pita suaranya itu bergetar. Ba. Ya. Kalau saya nggak ngerasain gimana Ustazah? Coba cek mengucapkan suara fa. Apakah kerasa? Fa. Lebih ringan. Kalaupun masih ada getaran, getarannya lebih ringan. Atau harusnya dia plong. Tidak ada getaran sama sekali di pita suara. Atau tutup kedua telinga dengan jari-jari. Nah, pengucapan majhur itu telinganya itu kedengar ada ronin. Mana ronin? Ya ada ronayarinu. Ronin. Mana ronin? Ya kayak getaran tapi suara yang nying gitu. Ronin, ya. Atau uji coba yang ketiga, wadhul kafati fawqal jabhati. Nah, ini mudah untuk dicoba. Telapak tangan taruh di sini, ya. Ucapkan ba untuk majhuro dan ucapkan fa untuk mahmusah. Ba. Rasakan kalau pengucapan majhuro jidat kita itu berat. Ba. Tapi pengucapan fa itu plong, kayak nggak ada tekanan, nggak ada beban di bagian jidat kita. Fa itu plong, fa. Kalau ba itu ya ada sesuatu yang berat. Kalau dalam teorinya wad'ul kafati fawqal jabahati asna anutqi bisauti wahdahu mustaqilan min ghairihi fa idza kana sautu majhuran nahisa bironi saut. Ya, merasakan ada roni nusot, suaranya tuh kayak sampai sini gitu. Ba. Nah, kalau roninnya nggak kedengar minimal jidat kita ngerasa ada yang berat. Kalau fa plong, nggak ada beban. Maka nama-nama yang pakainya suara mahmuzah itu orangnya biasanya alus, namanya Fafa, rendah hati. Kalau namanya panggilannya Baba itu orangnya agak maskulin ya, keras juga Baba nih ya. Wallahu alam itu. Summa intahaina ila nihayati al-majhura wal akhir mahmusah. Mahmusah aksu minal majhura. Nanti kita ulik ulang kalau ada yang bertanya. Hatta nahtua fi al-qabil aswat. Al-qabul aswad, kalau tadi ya ta'alaq bi amalati taswid, bagian di sini ya di hanjarah, wa nahtu al-qabul aswad fi al-fam. Penamaan ya, boleh juga mustalahat juga. Al-qab itu kan julukan bahasa Indonesianya. Disebut juga penamaan atau mustalah, istilah. Ada 10 penamaan ya. Al-halaqiyah, berarti dia area tenggorokan. Al-lihawiyah, area tekak. Asyajariyah, area langit-langit atas. Syajar itu bukan pohon, tapi langit-langit atas. Wadzalaqiyah, zalaqiyah itu bagian depan lidah. Ya, zalaqiyah bagian depan lidah. Ada taraful lisan, ya, taraf itu bagian depan juga. Zalak itu depannya lagi, agak meruncing. Al-asliyah itu runcing depan lebih ke bawah. Mungkin boleh dilihat kalau ada yang punya gambar lidah, ya, di mana posisi zalakiyah, di mana asliyah. Wan nut'iyah, ini pakainya ain, nut'iyah. Apa itu nut'iyah? Nah, apa itu nut'iyah? Sawfa nara fi al-bayanat al-lisawiyah, lisawiyah gusi, syafawiyah wa syafahiyah nafsul makna, bibir.
Al-jawfiyah wal hawaiyah nafsul makna. Area udara atau lubang. Halak, lihawi, syajari, zalaki, asliyah, nut'iyah, lisawiyah, syafawiyah, jawfiyah. Bunda punyanya 9. Bukan asyarah berarti ya. 9. Karena ini yang wa-nya syafawiyah, syafawiyah itu sepaket. Jawfiyah, hawaiyah itu satu nama. Khair. Al-aswat al-halakiyah. Disebut suara halak, suara tenggorokan, itu siapa saja suaranya. Waya sautul a, hamzah, ha, a, ha, gha, kha. Ini kita sudah sering belajar pada ilmu tajwid. Mal farqu baina afkari ulama tajwid wa ulama ilmu asirin. Ya. Inda ulama tajwid anna hadhil aswat, hadhil ahruf tusamma bi al-aswat al-halakiyah. Ini gambarnya. Al-aswat al-halakiyah al-adna atau as-sufla, summa al-wusta yang tengah, summa al-a'la atau al-ulya yang atas. Yang bawah ha, a, yang tengah a, ha, yang atas gha, kha. Semuanya halakiyah, hanya posisinya saja dibagi, ya. Wa indal mu'asirin, ini perbedaan yang perlu dipahami. Indal mu'asirin al-aswat al-halakiyah faqat a wa ha. Hanya suara a dan ha yang benar-benar dihalak. Wa amma ha, a di bawah ini, halak bawah ini lebih cenderung masuknya ke bawah bagian hanjarah. Maka disebut al-aswat al-hanjariyah. Ha sama a namanya al-aswat al-hanjariyah. Wa amma gha wa kha, karena dia bagian atas dan lebih dekat ke area mulut, tusamma indal mu'asirin al-aswat al-famiyah, suara mulut. Itu al-farq awil ikhtilaf baina hadhil aswat inda ulama'i tajwid wa ulama'i al-mu'asirin. Kalau kita gimana Ustazah? Mengikuti yang mana? Untuk kasus ini Ustazah ikut inda at-tajwid. Kenapa? Karena doktrin dari kecil Ustazah, suara ini adalah suara halakiyah. Cuman bedanya ya halakiyah al-adna, wusta, dan al-ulya. Sanian, al-aswat al-lihawiyah, naik ke atas, bagian mulut kita yang langit-langit atas, kalau ditarik sampai ke dalam, endingnya menjadi tekak, ya, yang bergerak-gerak, ya, tekak. Al-lihatu ibaratun an tarkib makhruti asyakli, ya, yatadalla minal hanakil lain ila aswal, yaitu lembut, menjulur ke bawah, fitijahil mablagh wal aswat al-lihawiyah, dan suara yang keluar dari lihawiyah adalah qa dan ka. Perhatikan qa, ya. Tekak ini qa ini keluarnya pas banget di depan tekak, sehingga ketika mengucapkan qa, nih warna hitam ini, ya, mengucapkan qa dalam tajwid, maka dia harus memiliki sifat qalqalah, tekaknya bergetar, qa, qa. Ya, ketika mengucapkan qa, tekak kita di dalam itu bergetar begini. Justru kalau tekaknya tidak bergetar, bimakna lam namtalik atau lam nu'ti haqqal qaf bisifatiha al-qalqalah. Kalau kita tekaknya bergetar, berarti kita belum memberikan haknya qaf memiliki sifat qalqalah. Kenapa harus qalqalah? Karena lihawiyahnya bergetar. Adapun ka, perhatikan qaf itu di sini, sedangkan ka itu agak maju, sehingga tidak memiliki qalqalah. Namun karena dia tempat keluarnya dekat dengan tekak, ya, maka dia tetap disebut al-aswat al-lihawiyah liqurbiha bi al-lihati, karena dekat dengan tekak. Ya, ini fungsi tekak menurut ilmu aswat adalah dalam pembunyian bahasa untuk membedakan sautu qa dan suatu ka, ya. Kalau dalam ilmu biologi atau ilmu medis membantu dalam memasukkan makanan atau minuman. Kemarin dalam ilmu aswat, tekak berfungsi untuk memilah udara. Al-hawa'u hal yadkhulu ila wilayatil anfi fasara al-aswat al-khayshumiyah
ataukah udara menutup akses ke area hidung dan udara menjadi masuk ke area mulut, fasoro al-aswat al-famiyah. Gitu ya. Jadi punya manfaat meskipun tekak jarang kita lihat ketika kita berbicara, tapi dia bekerja sesuai dengan sunnah yang diberikan oleh Allah. Ya. Tekak juga menjadi indikator apabila kita demam, apabila kita sakit. Dan indikator imunitas kita. Kalau imunitasnya baik, tekaknya sehat, warnanya seperti warna umum, warna normal. Ya. Kalau kita sakit, tekaknya bisa agak kemerah-merahan. Itu namanya indikator. Makanya dokter kalau ngecek itu ingin melihat tekak kita. Ya. Termasuk juga area sekitar tekak ada amandel. Kalau amandelnya besar, maka tekaknya itu agak kepepet sehingga sulit berbicara, sulit menelan, sulit makan. Tapi kalau Anda amandelnya normal di posisinya, maka tekak dia leluasa dan tidak radang. Ya. Jadi indikator imunitas kita, indikator sehat tidaknya seseorang dan dalam berbicara. Dan masih banyak lagi tugasnya tekak dalam fungsi pernafasan dan fungsi pembunyian bahasa manusia. Jangankan tekak, air liur kita pun menjadi indikator kita sehat atau kita tidak sehat. Menjadi indikator dalam membantu manusia mengecap rasa. Apakah menjadi manis atau asin atau pahit, itu air liur berfungsi. Meskipun yang bertugas mengecap itu lidah, ya. Lidah depan mengecap manis, lidah tengah mengecap asin, lidah paling dalam mengecap pahit. Tapi tanpa bantuan air liur pun tidak bisa terasa apapun. Allahu a'lam bishawab. Hayya al-aswad al-lihawiyah, summa al-aswad asy-syajariyah. Ya, syajariyah itu mana? Yaitu bagian depan ini yang warna kuning, ya, bilaunil aswar ilal wara, sampai ke bagian bawah. Ini yang dimaksud dengan syajar. Ya. Syajariyah ini, ya, menjadi tempat keluarnya suara ya, sya, ya. Kalau dalam tajwid biasanya ustadzah ngapalinya menjadi jaisun, jaisun, ya, artinya tentara, jim, ya, sya. Tapi kalau dalam kajian ilmu aswad, urutannya bukan jaya sya, tapi ya, sya, ya. Kenapa? Perhatikan dalam jim, itu syajariyah ini bertemu dengan wasatul lisan, jadi pengucapan ya harus dari tengah lidah, wasatul lisan. Yuqabilu syajariyah atau al-hanak al-ulya, langit-langit atas, nempel, ya. Ya, ya. Itu ja-nya bahasa Arab. Ja-nya Indonesia itu bukan dari wasatul lisan, tapi dari taraful lisan, ya, agak turun ke bawah. Lidahnya bukan lidah yang ini, tapi lidah yang ini. Makanya jajan, aku mau jajan. Beda dengan bahasa Arab. Ja, jajan, ja. Kenapa? Karena perhatikan harus dari wasatul lisan. Dan itu haknya jim. Kalau kita membaca Quran tidak dengan wasatul lisan, berarti kita belum tajwid. Belum standar tajwid. Kenapa? Harusnya pakai wasatul lisan, tapi pakainya toroful lisan. Berarti kan belum pas, ya. Sehingga belajar tajwid ya terus sepanjang masa dan melatih. Meskipun sudah tahu teorinya menurut ilmu tajwid, sudah tahu teorinya menurut ilmu aswad, tapi tidak dipraktekkan ketika membaca Quran, berarti masih kudu latihan lagi, ya. Belajar lagi mengucapkan ayat-ayat Allah dengan hukum-hukumnya, dengan memberikan hak-haknya, hak mahrajnya, hak sifatnya, wa ila akhiriha. Semasya, ya, anna wasatul lisan yuqabil al-hanak al-ulya, ya, masih menghadap dengan langit-langit atas atau syajariyah, tapi dia sedikit renggang, maka dia bunyinya tidak seberat ja, tapi lebih longgar. Sya, sya. Yang lebih longgar lagi adalah iya, lebih, perhatikan lubangnya itu lebih plong. Iya, ya. Boleh diucapkan atau dilatih sambil muhadhar, sambil saudara menjelaskan, kalian praktek aja, ya. Summa al-aswad az-zalaqiyah. Zalaqiyah ya taraful lisan, ujung lidah. Ujung lidah ada la, na, ro. Ketemu apa? Ketemu langit-langit atas,
tapi yang bagian depan yang keras, yang menonjol kayak bukit. La, na, ro. Nah itulah pembunyian zalakiyah untuk suara la, na, ro. Itu dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Indonesia la, na, ro ya. Perhatikan, kerasa nggak kalau kita ngucapin la, na, ro itu sedikit nempel ke gusi dan lidah dan gigi atas. Agak kena gitu. La, na, ro, la, na, ro, la ya. Kalau kaidah bahasa Arab dia tidak sampai ketemu gigi, tapi dia cukup di nih langit-langit atas yang keras dan kayak bukit nonjol. La, na, ro ya. Kemudian ada ro tarqiq, ada ro tafkhim. Kapan tarqiq, kapan tafkhim? Kalau dilihat dari gambar sama persis, cuman tarqiq bila mana ro-nya kasrah. Ri, sehingga bagaimana bibirnya perhatikan ri ya. Tapi ketika fathah dan dhammah, ro dan ru itu menjadi tafkhim, lebih tebal. Ru, ro. Kalau ri tipis, tarqiq ya. Nahtu ila al-aswat an-nut'iyah. Nut'iyah salah satu da, ta, to. It yartafi utaraful lisan wa yaltaqi bin nut'i. Ya. Fayaghliqu mamrul hawa ighlaqan taman. Nah, ketika posisinya kayak gini, ini udara nggak bisa keluar, ketahan kan? Ditutup oleh, ini kan udara dari belakang, dari bawah, ketutup oleh posisi kita. Perhatikan. Zalakiyah juga nutup ya, tapi bagian depan udara ketutup. Kalau nut'iyah, perhatikan ini lebih tertutup lagi. Udara tidak punya ruang yang longgar, yaitu pada suara to. Makanya ketika to itu ya harus mencucu. Kenapa? Karena kan di dalamnya kan full diisi oleh lidah. To. Sedangkan pada da dan ta lebih membuka. Da, ta. Nah, nut'iyah ini masih memungkinkan, perhatikan, ketemu usul sanaya al-ulya ya. Ujung atas atau gusi dan juga gigi atas. Da, ta, to. Berarti di bawahnya suara zalakiyah. Qarara al-mu'asirun anna makhrajaha min bainil asnan. Bahkan kalau menurut ulama al-mu'asirin itu malah justru wajib ketemu gigi. Jadi lebih bawah lagi, ketemu gigi atas ya. Da, ta, to. Nah, itu. Nukmil. Al-asaliyah. Mana itu asaliyah? Perhatikan lidah paling depan dan menghadap ke depan, namun ketemu gigi bawah. Fasoro sautu so, sa, za. Ya, perhatikan lidahnya. Ya, dia menghadap ke gigi bawah. So, sa, za. Dan ketika posisi lidah seperti ini, ya, memungkinkan dia memiliki sifat sofir atau semacam siulan. Yang memiliki siulan keras tentunya suara so. Isbir. Ketika shot harus ada sofirnya. Itu haknya suara so ya. Kalau baca Quran ketika ada suara so kemudian tidak memberikan haknya sofir, berarti kita belum tajwid. Ya. Sa dan za juga memiliki sofir tapi tidak sebanyak so. Sa, za. Berarti ada desis siulannya ya. Sa, za. Tapi kalau so banyak. So ya. Mungkin di akhir kalau ada yang qori atau qori'ah memberikan sampel pembunyian yang lebih enak daripada suara ustazah,
Tafadhal, Pak Ahsan. Ya. Summa al-aswat al-lisawiyah, lisawiyah. Perhatikan suara lisawiyah. 7. Zo, za, sa. Zo, za, sa. Sumiyat bil lisawiyati li khurujihi min qurbil lisati, ya, karena dekat dengan gusi. Walaysa minha haitsu takhruju min bainal asnanil ulya was sufla wa dalakil lisan. Realnya mah keluarnya dari mana suara zo, za dan sa nih, perhatikan gambarnya. Dari bainal asnan, antara gigi al-ulya wa sufla, gigi atas dan gigi bawah, dan ada zalakul lisan, ujung lidah. Ya. Perhatikan. Zo, za, sa. Namun ketika pembunyian ini karena dekat dengan gusi, ya gini kan, gusi dalam ya, bukan gusi yang depan, maka disebut suara lisawiyah. Yang terakhir, al-aswat asy-syafawiyah, syafawiyah. Boleh disebut syafawiyah atau syafawiyah, dua-duanya maknanya bibir, labial, bibir, labial. Apa saja yang suara itu dikategorikan suara labial atau al-aswat asy-syafawiyah, fa, wa, ma, ba. Bedanya adalah, perhatikan suara fa. Suara fa itu min syafatis sufla, dari bibir bawah. Ini bibir bawah. Wa atrafis sana ya ula, dan ujung gigi-gigi atas. Jadi gini, memang agak masuk ya. Fa, fa. Kalau fa-nya orang Indonesia kan dua bibir ya, fa, fa. Tapi bahasa Arab itu aslinya gini. Ininya agak masuk ke dalam. Fa. Fa. Fa-nya itu dia bibir bawah agak mengarungi. Yang menutup sempurna, bahkan ibarat magnet itu kencang banget ya magnetnya, ba. Kalau ma magnetnya kurang, tarikan atas dan bawahnya kurang, makanya ma. Kalau ba magnetnya kuat, ba ya. Gigi bibir atas dan bibir bawah menutup rapat dengan sempurna, maka dihasilkan suara ba. Dan suara ba disebut al-aswat asy-syafawiyah. Dan ini tidak ada perbedaan baina ulama al-qudama wal ulama al-mu'assirin. Oh, ini masih ada lagi al-aswat al-jaufiyah atau al-aswat al-hawaiyah. Disebut suara jauf, suara yang plong, bolong, atau hawaiyah. Hawa itu suara ya udara saja, tidak ada tempat khusus. Siapa yang punya suara jaufiyah? Yaitu alif. Ini bukan hamzah tapi alif, ya ba'dal fathati, ya sukun ba'dal kasroti, waw sukun ba'dal dhammati. Kalau dalam kajian ilmu aswat disebut al-aswat al-hawaiyah atau al-aswat al-jaufiyah. Dalam kajian ilmu tajwid disebut huruf mad, huruf yang panjang, a, i, u, atau dalam ilmu aswat disebut vokal, suara vokal. Ya, suara vokal itu a, i, u, ya. Vokal dalam bahasa Arab artinya al-harokat, ya vokal. Dalam ilmu tajwid bukan disebut vokal, tapi namanya huruf mad. Ketika ada aswat hawaiyah, maka bacanya menjadi panjang. Berapa panjangnya? 2 ketukan. Ya, dalam ilmu sorof namanya beda lagi. Ini namanya huruful illah. Wawu alif ya-nya berpotensi menjadi huruful illah. Gitu ya. Dalam kajian ilmu nahwi beda lagi. Ini namanya tanda i'rab. Fathah, alif panjang, oh tanda musanna, i'rab musanna. Ya sukun, oh berarti tanda muannas ya.
Anti lam ta'kuli, nanya dibuang. Wawu juga. Antum lam ta'kulu, nah, menjadi tanda i'rab. Ya, ini ada perbedaan pendapat indal mu'asirin wa indal kudama. Ada ulama kudama, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi mengatakan hamzah a juga bagian dari suara hawaiyah. Ya, kenapa? Nah, karena kan kayak vokal, ya. Hamzah yang harokatnya fathah itu juga hawaiyah. Tapi menurut mu'asirin tidak. Kenapa? Karena suara hawaiyah itu dia tidak punya tempat khusus. Dia mengalir aja. Karena kan a, i, u. Kalau hamzah yang ada fathahnya a, ya, dalam artian dia huruf, bukan huruf elah, bukan huruf panjang, bukan huruf mat. Dia punya posisi. Apa posisinya hamzah? Tadi posisinya kalau menurut ulama mu'asirin dia adalah hanjariyah. Kalau menurut ulama tajwid namanya al-halaqiyah al-adna. Ya. Karena dia punya posisi, maka dia bukan bagian suara hawaiyah. Ya, jadi pendapat Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau adalah ulama klasik, al-ulama al-qudama, tidak diiyakan oleh ulama kontemporer dengan alasan karena hamzah itu memiliki, hamzah yang ada fathahnya itu memiliki hayizun makhsusun atau makanun khosun fi makhrajiha. Ya, ini hahiya minat ta'liqah minni. Tab'an ladaikum al-as'ilah insyaallah. Waladena al-fursah lil hiwar tafadhalu mashkuran. Ya, ronin berdenting, bergema, ya. Jawaban dari Barul Walidain ketika mengucapkan, tentunya dentingnya nggak kayak lonceng atau jaros di pondok, ya. Tapi mungkin aslinya miniatur di jidat kita roninnya seperti itu. Ya, itu menandakan ba ja itu majhurah. Mau gema nggak ketemu denting, long aja. Misalnya kalau ada yang cadel dari lahir berarti dia nggak mampu tikror, ya. Iya, kalau memang sudah bawaan cadel susah untuk tikror. Kenapa? Karena ujung, meskipun di sininya secara otomatis pembunyian ra itu pita suaranya yang bergetar, tapi karena pengulangan maka kualitas tikrornya itu tidak semaksimal yang lidahnya normal. Ustazah, emang ukuran lidah normal itu berapa sih? Ya, kalau dalam artikel secara umum ya manusia, bukan orang Indonesia, lidah normal laki-laki itu sekitar 8,5 cm. Ya, itu ukuran standar manusia. Ya, kalau mau ngecek saya mau ukur sendiri ya boleh. Gitu. Tapi kalau nggak diukur ya nggak apa-apa. Selama kita bisa mengucapkan ra dengan baik berarti sudah standar, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang cadel ya jangan juga dikecengin gitu. Malah disuruh coba ngomong ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu. Ya jangan juga, kasihan gitu ya. Dan dia juga tidak memilih ketika lahir dia terlahir cadel atau tidak. Ya. Itu adalah bukti minta lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kuasa. Ingat ya, ayat yang pertama kali kita baca di materi ini, memang Allah itu sudah menunjukkan wa min ayatihi ikhtilaf alsinatikum, dari tanda kuasanya Allah, tanda Allah itu hadir dan mencipta manusia, ya. Allah memang menciptakan lisan manusia itu berbeda-beda. Ya, makanya ada bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Inggrisnya Australia, meskipun sama bahasa pengucapannya itu berbeda, ya. Khassa fi qiraatil Quran. Nah, bedanya dalam pembacaan